sekarang, yaitu tentang Ratu Adil. Ini juga sama. Nggak ada bedanya ceritanya dengan satu opini ini. Banyak yang menunggu Ratu Adil. Konon Ratu Adil itu adalah, yaitu yang tadi saya bilang, entah itu Imam Mahdi, entah siapapun. Tahu gitu Ratu Adil itu kayak apa? Kalau seandainya saya bilang, saya Ratu Adil, pasti nggak percaya. Pertama, karena konon kalau ratu itu pasti perempuan. Katanya begitu, kata orang Indonesia. Salah. Kalau feminin, mungkin. Tapi ratu bukan queen. Sebetulnya ratu itu artinya king of king, maharaja, raja di raja. Artinya ratu itu. Nah, tapi ratu di sini memang konotasinya lebih kepada feminin. Ratu Adil adalah, dia akan datang, Ratu Adil ini akan datang untuk menyeimbangkan kembali kehidupan di muka bumi. Kenapa disebut adil? Karena dia merupakan bencana alam. Ratu Adil itu bencana alam, bukan manusia. Personifikasi ini dipersonkan, dimanusiakan, jadi seolah-olah manusia, padahal personifikasi. Bagaimana bumi ini bergerak, siklus, sesuai siklus, ada siklusnya, bergerak. Alam semesta ini hidup, jangan dikira cuma manusia yang hidup, enggak. Tuyul juga hidup, belatung juga hidup, dedemit juga hidup. Jadi, Ratu Adil itu adalah sebuah kejadian besar, bencana alam, yang tidak akan memilih mau tumbuhan, mau binatang, mau manusia, mau kuntilanak, mau tuyul, jurik-jarian, dedemit, ririwa, genderuwo, apapun disikat, dihabisi. Mau anak bayi dari manusia, anak bayi ayam, anak bayi apapun lah pokoknya, anak remaja, laki-laki, perempuan, dan lain sebagainya, dihabisi. Itu adil namanya. Jadi Ratu Adil itu adalah bencana alam. Kalau dugaan saya, Ratu Adil itu adalah pergeseran lempeng Sirkumpasifik dan Mediterania. Yang satu memecah, menjauh, yang Sirkumpasifik kalau tidak salah, sedangkan yang Mediterranean adalah yang menekan. Dan ini akan goncangannya kemana-mana. Bisa begitu. Itu yang terdekat. Bukti Ratu Adil yang lain apa? Itu Merapi sedang aktif. Itu Ratu Adil. Salah satu dari Ratu Adil ya Gunung Merapi. Jika dia nanti meletus, dia tidak pilih, oh ini agamanya kejawen, oh ini harus dibunuh gitu. Enggak. Mau Islam, mau Nasrani, atau Kristen, Protestan, mau Katolik, atau apapun, Buddha, Hindu, bahkan yang tidak beragama sekalipun, dihabisi oleh Gunung Merapi. Mau masjid, mau pura, mau gereja, mau tempat yang dianggap suci apapun, dihabisi oleh Merapi. Merapi adalah salah satu contoh Ratu Adil. Adil kan? Tidak pilih kasih. Jadi Ratu Adil itu bukan manusia, bukan sosok, tapi suatu keadaan atau suatu kejadian.
kejadian di mana bumi harus kembali kepada semestinya. Semesta yang semestinya. Itulah Ratu Adil. Entah bentuknya gempa bumi, entah bentuknya gunung meletus, entah dalam bentuk badai, entah bentuknya tsunami atau apapun. Pokoknya bencana alam. Atau nuklir. Tapi kalau nuklir, itu kan dari kelompok A. Misalnya, Amerika mengirim senjata nuklir ke Indonesia. Itu tidak adil. Kenapa? Karena ada yang dipilih. Dan yang memilihnya manusia. Tapi kalau alam yang memilih, itu beda urusannya. Tidak ada kepentingannya. Alam memilih melakukan itu semua atas siklus. Karena dia harus kembali kepada yang semestinya. Ingat, jumlah manusia sekarang penduduk bumi ini sudah hampir mencapai 8 miliar. Artinya apa? Artinya bumi ini pasti dieksploitasi habis-habisan, dikeruk habis-habisan. Dampak kedua apa? Sampah. Sampah pasti tambah banyak. Kejahatan juga tambah banyak. Baik kejahatan yang terstruktur, yang masif, yang tidak terstruktur, yang temporer, dan lain sebagainya. Ya muncul begitu saja. Nah itulah yang dimaksud dengan Ratu Adil. Tentu saja ini versi saya. Mungkin juga tidak benar. Siapa bilang versi saya benar? Tidak. Bukan. Hanya itu versi saya. Saya membagikan ini. Kalau dianggap salah, ya silahkan. Itu pilihan, itu hak untuk dipercayai atau tidak dipercayai, itu hak dan pilihan. Silahkan. Bebas.